Halo, apa kabar Bapak? Ketemu lagi kita di ibadah lansia kali ini. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat. Tema kita buat ibadah kali ini bertumbuh dan berbuah dalam rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Samuel Santoso. Melalui firman yang dipaparkan, semoga Bapak Ibu bisa selalu berharap pada Tuhan, tetap berdoa dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai Ibu Bapak. Mari Ibu Bapak, di awal ibadah ini kita naikkan pujian dari KJ 40, 1, 2, dan 4. Dalam doa, Tuhan Yesus, di awal ibadah ini ya Tuhan, pimpin ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Semoga ya Tuhan di awal ibadah ini ya Tuhan menjadi berkat buat kami masing-masing ya Tuhan yang mendengarnya ya Tuhan, supaya boleh menjadi kekuatan ya Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin ya Tuhan buat Pak Pendeta Samuel ya Tuhan yang akan memaparkannya ya Tuhan. Haleluya, amin. Halo, saya Teri. Halo, apa kabar teman-teman? Sehat semua. Saya di sini sehat. Semoga teman-teman sehat semua. Kembali kita bertemu lagi. Terima kasih. Saya Korvi Rahmani Sugiarto. Saya dalam keadaan sehat-sehat saja. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semoga ibu-ibu yang ada di gereja GKI Pakuan dalam keadaan sehat-sehat aja, sehingga di dalam usia yang udah tua ini. Sampai jumpa. Bapak Ibu, saya sehat, Ibu sehat juga. Saya nih ya udah sehat, udah lama di gereja. Sekarang udah nggak ke gereja ya. Ya nggak apa-apa ya Bu, Bapak. Yang penting masing-masing kita sehat. Gitu. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Saya Cililin, apa kabar? Sehat selalu. Saya berdoa semoga COVID ini cepat berlalu ya. Biar nyaman, tenang, happy. Semoga berjalan lancar di gereja ya. Dah.
dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian firman-Mu.
Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang sekali kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam sejahtera Tuhan. Meskipun perjumpaan kita perjumpaan secara virtual, kiranya sejahtera dari Tuhan tetap bersama dengan saudara-saudara semua. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang sangat baik, kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan percayakan kepada kami sampai pada usia kami yang lanjut. Kami berterima kasih sebab Engkau menyelenggarakannya dengan sempurna dan bijaksana. Sekarang kami mau membaca firman-Mu dan merenungkannya. Biar Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus, kami dipimpin untuk mengerti dengan baik pesan Tuhan itu. Bersabdalah kepada kami siap mendengarnya. Di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya akan membaca 2 ayat dari surat 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5. Ayat yang ke-16 dan ke-17. Rasul Paulus menulis demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada ungkapan atau idiom yang mengatakan menjadi tua itu adalah sebuah keniscayaan, tetapi menjadi dewasa itu sebuah pilihan. Keniscayaan apa itu? Kepastian. Jadi menjadi tua itu adalah sebuah kepastian. Tetapi menjadi dewasa itu sebuah pilihan. Menjadi tua kan kita tidak bisa memilih ya. Otomatis akan berjalan begitu. Kalau umur kita tahun ini 65, tahun depan pasti 66, tahun depan lagi 67 dan seterusnya. Kalau 71 ya besok 72, 73 dan seterusnya. Itu sudah tidak bisa ditawar. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, pasti terjadi. Tetapi idiom tadi mengatakan kalau soal dewasa itu soal pilihan. Artinya apa? Belum tentu kalau usianya tambah besar, tambah banyak, tambah tua, buat kita begitu ya. Lalu orang semakin dewasa. Kadang-kadang kita menjumpai orang-orang seusia kita ini, lalu orang mengatakan itu orang kok childish banget, kekanak-kanaan bocai banget. Perilakunya seperti bukan orang dewasa. Jadi memang menjadi dewasa itu pilihan. Dan buat kita mesti meminta berkat dari Tuhan supaya seiring dengan berlanjutnya usia kita makin tua, kita juga makin kuat, kita makin berkembang, kita beranjak makin tinggi dalam sikap iman, dalam hidup beriman kita. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita orang yang sungguh beriman kepada Kristus. Rasul Paulus dengan lega mengatakan hal itu. Kesaksian Rasul Paulus tidak seperti kesaksian banyak orang Kristen masa kini di Jakarta. Ketika beriman kepada Kristus, lalu hidupnya menjadi lebih kaya, hidupnya menjadi lebih enak, lebih nyaman, bisa jalan-jalan ke luar negeri, lalu imun terhadap penyakit. Pokoknya hidupnya sangat nyaman dan enak. Paulus tidak begitu. Paulus mengatakan manusia lahiriah kami makin merosot.
Tetapi manusia batiniah kami dibarui dari hari ke sehari. Paulus mengatakan kesaksiannya. Dia mengatakan apa? Aku lebih banyak berjerih lelah. Aku lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Didera itu dirangket, dipukul pakai rotan. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Kenapa kok cuma 39 ya? 40 kan genap. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali aku mengalami kapal karam. Pernah 1 kali aku semalaman terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam banjir, penyamun, bahaya dari orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya dari pihak saudara-saudara yang palsu. Apakah saudara akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau hidup itu menjadi begitu beratnya. Tapi Paulus mengatakan, penderitaan yang sekarang ini tidak sepadan dengan kemuliaan yang nanti aku akan menerimanya. Saudara, marilah kita belajar dari Paulus. Paulus yang pada masa tuanya secara manusiawi barangkali orang mengatakan tidak sejahtera, tidak bahagia. Sebab nanti dia mati sebagai seorang tahanan di kota Roma, terkatung-katung lama sekali. Akhirnya dia menjadi martir demi Kristus. Saudara, apa yang kita bisa belajar dari Rasul Paulus untuk hidup kita pada usia kita yang makin lanjut? Saya berani mengatakan ini karena saya bukan lagi orang yang muda. Usia saya tahun ini 69 tahun. Jadi rasanya kita semua sudah menjadi sebaya. Jadi tidak usah saudara-saudara mengatakan, ya Pak Sam kan masih muda, kami sudah tua. Enggak, saya juga sudah makin tua. Yang pertama yang harus kita sadari adalah bahwa saya dan saudara-saudara, hidup saya dan hidup saudara-saudara adalah karena kasih karunia Kristus. Adalah dijamin oleh Kristus. Itu satu. Bukan siapa-siapa yang menjamin kita, tetapi Kristus sendiri. Tuhan Yesus yang menyelenggarakan hidup kita tiap hari dengan sangat bijaksana, dengan sempurna. Tuhan Yesus yang menjamin memberikan kepada kita apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang kita perlukan tiap hari. Cukup. Bahkan buat sebagian kita barangkali lebih dari cukup. Apakah ada di antara saudara yang miskin? Patokan miskinnya apa Pak Sam? Ya patokan miskinnya, apakah saudara tidak bisa pilih kalau beli beras? Kalau beli beras saja masih pilih yang lebih enak, kita masih kaya. Saudara, lihatlah betapa hebatnya Tuhan itu menjaga kita dari hari ke sehari. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atau tidak peduli. Apa kita berterima kasih pada Dia juga cuek saja. Tetapi tiap hari Dia setia kepada kita. Tiap hari bangun tidur, Tuhan berikan kepada kita kehidupan. Tuhan berikan kepada kita tenaga, energi. Tuhan berikan nafas kepada kita. Tuhan berikan organ-organ tubuh yang masih bisa berfungsi. Tuhan berikan memori yang tidak pernah kita perhatikan, tetapi bekerja terus. Tuhan jamin keselamatan hidup saya dan saudara-saudara. Tanamkan itu lebih dalam lagi, lebih kuat lagi. Yang kedua, ada nasihat bijaksana dari Kidung Jemaat 439. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya.
berkat Tuhan, mari hitunglah. Menghitung berkat Tuhan untuk hidup kita sampai usia sekarang ini. Pernah saudara melakukannya? Rasanya kalau kita berterima kasih, terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang sudah kami terima dari Tuhan. Tapi mari kita hitung, kita rinci baik-baik. Kita lihat dalam detail apa saja yang kita terima sepanjang usia hidup kita. Jangan mengatakan semua yang sudah. Seperti kalau kita berdoa minta berkat Tuhan, lalu kita sebut detail satu-satu kecil-kecil begitu. Enggak. Kali ini kita bersyukur kepada Tuhan. Barangkali hidup kita sekarang susah. Barangkali kita mengalami keterbatasan-keterbatasan sekarang ini. Kesulitan-kesulitan sekarang ini. Tapi apakah sebanding, apakah fair kalau kita terus berkeluh kesah kepada Tuhan? Berkat Tuhan, mari hitunglah. 70 tahun Tuhan beri apa saja kepada saya dan saudara-saudara. Coba sebut, coba catat satu persatu. Nanti kita lihat bahwa kita tidak berhak mengeluh apa-apa sama sekali. Apa betul kalau kita merasa kurang, kalau kita merasa terbatas, lalu kita mesti harus berkeluh kesah kepada Tuhan? Jangan dulu. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Bukan hanya berkat Tuhan, mari hitunglah. Kalau hari ini saudara-saudara masih bisa jalan kaki di gang tempat saudara tinggal dengan sehat, ingat itu berkat Tuhan bagi saudara. Ingatlah ada banyak orang sebaya kita yang terkapar di tempat tidur, tidak berdaya, tidak bisa bergerak. Kita masih bisa makan dengan tangan kita, dengan mulut yang sehat, masih bisa merasa enak waktu kita makan. Banyak orang hanya karena infus saja. Saudara berkeluh kesah hanya karena anak atau menantu saudara terlambat kirim subsidi bulanan. Jangan berkeluh kesah sebab toh kita masih punya uang. Coba bayangkan ada banyak orang yang hari ini sama sekali tidak punya uang. Tidak pegang uang sama sekali. Dan menunggu belas kasihan orang. Saudara bisa tidur di rumah. Bersyukurlah dan berterima kasihlah rumah dari Tuhan. Tempat kita berteduh. Ada banyak orang di luar sana homeless, tidak punya tempat sama sekali. Bersyukurlah kita masih bisa tidur dengan nyenyak. Bersyukurlah untuk anak-anak yang memberi perhatian dalam kesulitan, dalam kesukaran, dalam kekerasan hidup yang mereka alami juga. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Jangan berkeluh kesah. Pantangan buat orang supaya tidak makin tua, makin renta adalah tidak berterima kasih. Jangan tidak berterima kasih, tetapi hiduplah selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Yang berikutnya, mari kita biasakan menggunakan kalimat-kalimat yang baik dalam hidup kita. Dalam relasi kita dengan sesama kita, dengan anak, menantu, cucu, atau sanak saudara dan kerabat kita misalnya. Dengan sesama warga gereja. Pakailah kalimat-kalimat yang baik. Biasakanlah itu. Mengutuk itu dilarang oleh Tuhan. Jangan mengutuk. Orang suka percaya. Kalau orang tua mengutuk, maka kutukannya akan jadi. Tetapi bukan hanya jangan mengutuk. Kita biasakan kata mengutuk itu dengan biasakanlah memberi berkat. Cobalah kita belajar menggunakan kata-kata kita yang membangun. Saya ngerti kok, Dek, kamu mengalami susah. Saya ngerti kok kalau kamu kehilangan suami kamu yang meninggal. Tapi percayalah kepada Tuhan.
yang akan menjadi kepala rumah tanggamu. Ungkapkanlah kata-kata yang bisa memberi petunjuk bahwa kita memang mau hidup dengan damai. Kalau berpapasan dengan orang di jalan, ucapkanlah selamat pagi Ci, selamat pagi Koh, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Itu penanda bahwa kita mau hidup dalam damai. Kurangilah berkeluh kesah. Aduh kok kurang ini, aduh kok kurang itu, aduh kok kurang ini, aduh kok kurang itu. Kekurangan kita tidak pernah ada batasnya. Tuhan sudah mencukupkan semuanya kepada kita. Apalagi kebiasaan yang harus kita kembangkan pada usia kita yang makin lanjut. Berdoa. Jangan lupa berdoa. Berdoa dengan tulus, berdoa dengan sepenuh hati, berdoa dengan hati yang dikuasai oleh kasih. Jangan pernah mengatakan, maaf saya sih cuman bisa berdoa saja. Malah kadang-kadang orang GKI begitu, berdoa pun nggak bisa katanya. Jangan. Tuhan memberi kepada kita kemampuan untuk berdoa kok. Jangan mengatakan cuman berdoa. Berdoa bukan hanya. Doa itu justru jadi yang utama. Saudara pernah dengar cerita Monica yang hidup doanya mengilhami sebuah lagu yang moga-moga sudah tidak pernah dinyanyikan di kebaktian nikah. Di waktuku masih kecil. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang mengingat ibunya. Di doa ibuku, namaku disebut. Ibunya sudah tidak ada. Tapi anak ini ingat ibunya setiap kali menyebut namanya pada waktu berdoa. Diilhami oleh cerita Agustinus, bapak gereja, tokoh gereja, teolog yang terkenal sampai sekarang ini. Berapa tahun Ibu Monica mendoakan anaknya yang berandalan, anaknya yang kurang ajar, salah pergaulan dan terlibat banyak kejahatan supaya menjadi anak Tuhan Yesus. 30 tahun lebih tiap hari dia doakan. Dengan tekun. Sampai kemudian terjadi perubahan besar pada anaknya, laki-laki yang jenius ini. Anaknya kemudian jadi uskup, jadi teolog, jadi pemikir yang hebat sekali. Sampai sekarang pikirannya masih dikenang dan dipegang orang. Jangan pernah mengatakan saya hanya bisa berdoa. Mau menyesal, menjadi tua, percuma. Kita menyesal, kita tidak suka, tetap aja kita jadi tua. Karena itu bukankah lebih baik kita terima masa tua kita dengan hati lega. Kalau kita masih bisa tersenyum, tersenyumlah. Kalau kita bisa menyapa ramah, menyapalah ramah, belajarlah menyapa ramah. Kita sudah tua, jangan wajah kita sudah makin keriput, malah wajah kita tekuk-tekuk lebih jelek lagi. Kita kan tidak suka kalau punya teman yang tiap hari cuman berkeluh kesah kepada kita. Kok rasanya hidup nggak ada senangnya sama sekali. Biarkan iman kita makin berkembang. Sehingga pada satu waktu kita bisa mengatakan, seperti Pemazmur 37, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dulu aku muda, sekarang udah tua, tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya minta-minta roti. Saudara boleh baca di Mazmur 37. Buah penghayatan iman yang begitu hebat dari seorang tua. Moga-moga saya dan saudara-saudara demikian. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Pendeta Emeritus Samuel Santoso atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak.
Tiap acara persekutuan kita akan memberikan persembahan, bisa diberikan melalui transfer atau rekening yang tertera di layar, dan bisa dimasukkan ke dalam amplop bertuliskan Komisi Usia Indah yang nantinya bisa dititipkan kepada anak kita atau saat kita sudah bisa kembali bergereja. Persekutuan yang akan datang diadakan pada Sabtu 17 Juli 2021 jam 10 pagi, dibawakan oleh Pendeta Diana Wati. Mari kita terus bertumbuh agar kita semakin serupa dengan Kristus. Mari kita sebagai penutup kita naikkan NKB 138 bait 1 dan 2, serupa Yesus Tuhanku. Saudara kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami memang semakin tua dan kami mengakui hal itu dengan semua situasi dan kondisi yang menyertai pertambahan usia kami yang semakin rentah. Tapi kami mau belajar percaya bahwa Tuhan akan menyelenggarakan hidup kami dengan baik
dengan sejahtera, dengan sempurna. Kami percaya kami bisa mengandalkan Engkau setiap hari. Berikan kepada kami kebahagiaan dan kedamaian-Mu. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Persekutuan manusia kita sudah selesai, sampai berjumpa kembali persekutuan akan datang. Tuhan memberkati.